Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya hadir di sini, Pak dosen kami yang kami hormati dalam ulumul hadis atau ilmu hadis, yaitu Bapak Dr. Handes Henry Kusmidi MSI. Juga saudara-saudaraku yang hadir di sini sebagai mahasiswa di kelas 2C PKI. Nah, di sini saya hendak menyampaikan masalah tahamul hadis. Jadi tahamul hadis itu ada satu lagi pasangannya, yaitu adaul hadis. Tahamul hadis adalah suatu peristiwa di mana seseorang atau sekelompok orang itu menerima atau mengambil hadis dari imam hadis ataupun syekh hadis ataupun guru hadis dengan satu cara tertentu di dalam penerimaan hadis tersebut. Kemudian untuk menjadi seorang yang hadisnya kita terima ataupun hadisnya yang kita dapat, orang itu tentu sudah kita akui kompetensinya, kapasitas serta kemampuannya dan kesolehannya. Juga untuk kita yang berperan misalnya sebagai orang yang mengambil dan menerima hadis, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama kali, kita punya data yang valid tentang orang yang memberikan hadis tersebut. Kemudian daya ingatan kita kuat sehingga kita tidak diragukan lagi apa yang kita tangkap daripada imam hadis atau syekh hadis atau guru hadis tadi. Nah, itu. Kemudian berakal sehat, ya mutlak. Kalau berakal sehat ini mutlak, ini tidak bisa tidak. Kalau orang tidak berakal sehat, ya susah mengingat, susah menangkap, dan susah menguraikan. Ujung-ujungnya nanti banyak yang keliru kalau akal ini tidak sehat. Selanjutnya ini tamis. Tamis itu artinya usia memadai dalam artian sudah masuk kepada kedewasaan. Namun sebagian ulama masih mempersoalkan ini, karena banyak beberapa sahabat itu dia mendapatkan hadis dari Nabi justru usianya masih kecil-kecil. Misalnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Seperti cerita Nabi Muhammad mengatakan kepada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, kata beliau, waktu itu si Abdullah bin Abbas ini atau Ibnu Abbas ini bergoncengan dengan Nabi naik onta. Nah, Nabi sempat ngomong, kata beliau, wahai anak, dunia ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan menuju pada akhir daripada kehidupan itu sendiri, menjelang kehidupan berikutnya. Nah, oleh karena itu, jadilah kamu itu berbuat baik, jadilah kamu itu anak yang soleh sampai akhir hayat kamu, dan cari bekal banyak-banyak selama kamu hidup di dunia ini. Nah, itu cerita itu disampaikan oleh Rasulullah ketika Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas ini masih kecil, masih usia 5 tahunan. Nah, begitu juga Abdullah bin Umar dan seterusnya itu. Nah, oleh karena keberadaan mereka ini adalah orang yang berkapasitas ingatannya kuat, akalnya sehat, dan kualitas keilmuannya luas, maka walaupun dia masih muda, para ahli hadis menganggap bahwa hadis mereka itu sahih dan bisa diterima dan diakui. Selanjutnya lagi kita masuk kepada yang lain, yaitu adaul hadis. Adaul hadis itu artinya menyampaikan dan mengajarkan hadis kepada si penerima hadis. Nah, di sini perlu diketahui bahwa yang menyampaikan hadis itu yaitu syekh hadis, guru hadis, ulama hadis kepada murid-muridnya. Itu ada 3 macam daripada model mereka itu. Ada di antara syekh hadis itu ataupun guru hadis itu yang ketat dalam mengoreksi rawi hadis, sehingga dia tidak banyak memiliki hadis-hadis, dia tidak banyak. Saking telitinya beliau itu tidak banyak. Termasuk Imam Al-Bukhari itu tidak banyak.
dari jutaan hadis itu sampai cuman bisa 14.000 hadis yang beliau keluarkan sebagai hadis yang benar-benar sahih. Nah, kemudian juga ada lagi kelompok yang melonggarkan. Arti melonggarkan itu bukan berarti mensahkan hadis dhaif, hadis maudhu itu disahkannya, enggak begitu. Arti melonggarkan itu dia seleksi, tetap seleksi, dia perhatikan daripada sanadnya, matannya dan rawinya, tidak ada cacat, tidak ada cacat. Maka setiap hadis-hadis yang seperti itu dia masukkan sebagai hadis yang diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, ini banyak hadis beliau yang seperti ini, yang kelas-kelas ini banyak. Kemudian yang mengambil jalan tengah, artinya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Dia hati-hati betul di dalam menyampaikan hadis-hadis tadi. Jadi itu tiga kriteria, tiga model daripada guru-guru hadis dalam bab adaul hadis tersebut. Kemudian dikatakan lagi dalam masalah tahammul hadis ini tentang periwayatan hadis. Periwayatan hadis itu ada yang bersifat lafaz. Kalau lafaz ini apa yang didengarkan oleh sahabat dari Rasulullah. Nah, itu tidak boleh berubah. Mulai daripada ungkapan katanya, bahasanya, inti daripada hadis itu sendiri tidak berubah. Persis, kalau boleh kita katakan ya tekstualnya Rasulullah. Nah, ini orang-orang yang menerima hadis dalam bentuk lafaz, dan dia pun menyampaikan itu dalam bentuk yang seperti itu juga. Tidak lebih, tidak kurang, beginilah Rasulullah menyampaikan. Kemudian yang kedua, di dalam periwayatan yang kedua itu dalam bentuk makna ya. Kalau tadi dalam bentuk lafaz, ini dalam bentuk makna. Nah, dalam bentuk makna ini dia mendengar dari Rasulullah, dia mendapatkan itu dari Rasulullah, kemudian dia menjelaskan dalam bahasa-bahasa yang lain daripada yang beliau dengarkan ya, daripada Rasulullah itu. Tapi maknanya tidak berubah, pahamnya tidak berubah, tujuannya tidak berubah. Nah, inilah beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam persoalan ulumul hadis ini. Bahwa dengan adanya kita mempelajari ulumul hadis, sama artinya kita juga berjuang untuk menjaga kelestarian kebenaran yang Rasulullah sampaikan kepada umat akhir zaman ini. Nah, ini satu sisi daripada bab tahammul hadis dan adaul hadis. Nah, kita nanti akan masuk kepada cerita yang kedua di video yang ini, yaitu mengenai masalah ingkar sunnah. Nah, kita akan bicarakan itu. Berikutnya kita akan membahas ingkar sunnah. Jadi ingkar sunnah ini ada dua kata. Yang pertama ingkar, yang kedua sunnah. Asal katanya angkara, yang kiru, ingkaran. Artinya menolak, tidak menerima atau tidak mengakui. Jadi ingkar sunnah adalah sekelompok orang yang ada di dalam barisan Islam, tapi tidak semua, sekelompok itu artinya minoritas lah ya, yang menolak daripada keberadaan sunnah itu sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah kitab Quran. Nah, alasan mereka itu adalah seperti yang dikatakan pada ayat-ayat Al-Quran. Di sini kita bacakan surat Al-An'am ayat 38. Di situ dikatakan bahwa tidak ada sesuatu yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Artinya di kitab itu sudah lengkap. Tidak ada satupun yang Allah tinggalkan informasinya. Jawabnya itu benar. Kata-kata Allah ini tidak akan salah. Tetapi hanya Rasul yang tahu kebenaran itu. Kalau kita tidak tahu. Nah, kemudian ditambah lagi dengan surat An-Nahl ayat 89. Dan kami
turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi kitab itu sudah kami turunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah ini lagi-lagi, ini tidak salah, ini benar. Tapi yang tahu itu hanya Rasulullah loh. Kalau kita tidak tahu, makanya orang-orang yang mengingkari keberadaan sunnah sebenarnya adalah orang-orang yang tidak jauh pemahamannya tentang Islam itu sendiri. Nah, bagaimana mungkin orang seperti kita pemahamannya sama dengan Rasul? Tidak mungkin. Nah, jadi kalau dalam kitab itu tidak kami sisakan satupun informasi, itu sudah benar. Kemudian dikatakan juga semua yang ada dalam kitab itu sudah dijelaskan tentang persoalan hidup kita, itu sudah benar. Tapi itu khusus untuk Rasulullah. Hanya Rasulullah yang tahu seperti itu, persis itu hanya Rasulullah. Kalau kita tidak tahu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan, menunjukkan kepada kita beberapa tatanan-tatanan dalam kehidupan beragama yang bersumberkan daripada Quran itu tadi. Maka sejarah ingkar sunnah ini ya lagi-lagi dimulai daripada kemelut elit politik Islam pada waktu itu. Kemudian dimulai dari adanya para ahli-ahli fikir tentang Islam pada waktu itu. Nah, di antara mereka ini ada yang memang menolak total semuanya itu. Menolak total semua daripada sunnah itu sendiri. Mereka hanya memakai Quran. Nah, ini. Yang kedua, ada yang menolak semuanya, nah itu, kecuali yang ada hubungannya dengan kitab Quran. Jadi yang pertama dan yang kedua ini tidak jauh beda bahayanya. Tidak jauh beda bahayanya. Apa itu bahayanya? Nah, nanti akan bertemu informasi yang mengatakan bahwa puasa itu hanya bagi mereka yang melihat bulan. Nah, karena itu Quran menjelaskan seperti itu. Nah, kalau Nabi Muhammad juga menjelaskan seperti itu juga, tapi ada rinciannya. Ada rinciannya, misalnya mendung, tidak bisa melihat bulan, maka bisa dihitung dengan hari dan seterusnya. Begitu. Kemudian nanti paham pertama tadi yang menolak semua sunnah dengan menolak sunnah kecuali yang ada dalam kitab Quran hubungannya, mereka akan berpikir orang yang sudah mati pun tak usah dimandikan. Karena dalam kitab Quran tidak ada cerita itu. Tidak ada. Nah itu. Kemudian bisa jadi nanti hajinya di 4 bulan suci. Karena bulan suci dalam Islam itu ada 4. Nah, bisa di 4 itu. Muharram bisa. Rajab bisa. Sa'ban bisa. Dan seterusnya tadi. Nah jadi memang banyak yang rancu daripada mereka-mereka ini. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga, hanya menerima yang mutawatir saja. Hanya menerima yang mutawatir saja, menolak semuanya termasuk hadis ahad. Hadis yang diterima oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, dan dicatat oleh orang banyak. Nah, ini lumayan. Ini lumayan. Nampaknya ini kalau kita katakan ingkar sunnah ya tidak juga. Ini kehati-hatian lah gitu. Tapi tidak mesti membatasi sunnah. Nah, misalnya tidak membatasi hadis mutawatir saja. Sebenarnya ahad bisa diterima. Dan beberapa hadis bisa diterima. Tapi dia lebih hati-hati nampaknya. Maka yang ketiga ini tidak terlalu berbahaya ketimbang yang satu, yang kedua tadi. Kemudian ingkar sunnah ini ada 2 pengembangannya. Satu, ingkar sunnah pada era klasik. Nah, itu kejadiannya mulai di Irak pada abad kedua Hijriah atau 7 Masehi. Nah, di situ mulainya itu. Bersamaan dengan munculnya para pemikir-pemikir, orang-orang yang belajar di Irak pada waktu itu sebagai pusat kebudayaan Islam terbesar di dunia. Kemudian ingkar sunnah versi modern
Itu dimulai di India abad ke-13 Hijriah atau 19 Masehi. Jadi 11 tahun kemudian muncul di India. Nah, sebab utamanya beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan karena keahlian mereka dalam berpikir terlalu dalam dan kebablasan mereka berpikir, sehingga terjadilah seperti itu. Kita tidak usah memegang kitab Quran sebagai dalil, kita pegang kita tidak usah memegang hadis sebagai dalil, kita pegang Quran saja. Nah itu dulu. Nah kalau sekarang ini ya yang ingkar sunnah era modern yang muncul di India itu efek daripada kolonialisme. Ada suatu usaha orang-orang zindik, orang-orang yang tidak suka Islam, mengisu-isukan, mengangkat kembali isu lama klasik tadi dan memberikan gambaran-gambaran logika yang pas. Nah, seperti itu. Bahkan ada yang cuman sholatnya 2 kali sehari, pagi dan petang, 2 rakaat saja. Ada yang pakai eling saja dan seterusnya. Nah, semua itu dimulai oleh orang-orang kolonialisme. Di Indonesia juga sempat terjadi itu yang dibawa oleh Senok Gronye di Aceh. Ya sama pahamnya, untuk menghancurkan Islam dari dalam dengan cara mengeluarkan paham-paham ingkar sunnah. Kemudian di Mesir, selain India juga di Mesir, yaitu tahun 1920. Lalu Malaysia diikuti 1983 dan seterusnya, termasuk Indonesia. Nah, jadi dalam penyampaian video saya yang kedua ini, saya sampaikan juga kepada kita semuanya, ya walaupun kita sama-sama belajar, bahwa perlu kita menggunakan akal fikir kita untuk mentolaah semua yang ada dalam ajaran Islam, apakah itu di Quran, apakah itu di hadis, terutama hadis. Karena kalau tidak kita pikir-pikirkan, kita ini ya terombang-ambing dalam pemahaman. Ya tidak usah jauh-jauh lah ya. Kalau kita orang Islam Indonesia itu rata-rata banyak menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Quran dipakai, hadis dipakai, qiyas dipakai, ijma' mujtahidin dipakai. Makanya kalau di Muhammadiyah itu ada majelis tarjihnya. Kalau di NU juga ada semacam majelis suroknya dalam membahas masalah kehidupan bermasyarakat di Indonesia khususnya dengan Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita Indonesia ini aman dan nyaman sebenarnya. Tidak hanya Quran, tidak hanya hadis, tapi juga qiyas kita pakai, ijma' juga kita pakai. Kalau mereka itu menolak semua yang ada selain kitab Quran, kemudian mereka menolak semua hadis kecuali yang ada hubungan dengan Quran, kalau kita malah lebih dari itu bisa memunculkan solusi. Contoh misalnya, dalam kitab Quran kita dianjurkan zakat. Nah, dalam hadis zakatnya katakanlah mungkin kurma, gandum. Nah, kita bisa menjadikan itu beras, jagung dan sebagainya, bisa. Dengan sistem menggunakan qiyas tadi. Nah, begitu. Lagian juga ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Syria untuk menjadi ustadz, itu Rasul mengetes beliau dulu. Apa kata beliau? Hai Muaz, tak lama lagi engkau akan berangkat ke negeri orang, menjadi guru loh di situ. Nah, bagaimana cara engkau mengambil hukum tentang kehidupan di masyarakat? Kata Muaz, ya Rasulullah, aku akan mulai dari ajaran Quran, ajaran wahyu. Walaupun waktu itu kan kitab Quran kan belum ada itu, belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Tapi Muaz itu ingat betul itu informasi wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah, meskipun masih di atas pelepah korma, kayu dan batu. Beliau ingat betul karena sahabat. Nah, aku ambil dari situ dulu ya Rasulullah. Seandainya tidak bertemu pada catatan wahyu, informasi wahyu, nah kamu ambil dari mana? Wahai Muaz. Balik Muaz, ya aku ambil daripada nasihat-nasihatmu, fatwa-fatwamu, arahan-arahanmu kepada kami selama ini tentang beberapa ibadah yang ada berkaitan dengan catatan wahyu tadi. Nah, kalau tidak, bagaimana? Ya, aku ambil qiyas, perbandingan yang sama maknanya gitu nah. Walaupun berbeda bendanya, tapi sama maknanya. Contoh misalnya di Arab
makan gandum, zakatnya gandum, kurma. Nah, di Indonesia makan beras, jagung. Nah, kira gambaran Muaz itu seperti itu, tapi dia tidak mengatakan Indonesia. Jadi gambarannya seperti itu. Kemudian kata Rasulullah, jika tidak ketemu yang seperti itu, maka aku berijtihad dengan akal fikirku, dengan semua yang telah engkau ajarkan sebagai modalku untuk memutuskannya. Lalu Rasulullah bergembira, cerah mukanya, memeluk Muaz, langsung dia berkata, engkau adalah ulama wahai Muaz. Nah, ini Rasulullah yang mengeskakan, engkau adalah ulama, engkau tahu wahai Muaz. Teruslah berangkatlah. Nah, ini menunjukkan. Nah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dia berpatokan dengan pernyataan Allah Rasul terhadap Muaz ini tadi. Nah, itulah makanya kita mari sebagai mahasiswa IAIN Kota Bengkulu, walaupun kita baru kuliahnya, mari sama-sama kita menggunakan akal pikir kita di dalam mencerna masalah kitab Quran dan hadis ini tadi, baik sanadnya, matannya, rawinya, ataupun lafaz dan maknanya. Karena akhir-akhir ini kan banyak juga ini semacam pelecehan-pelecehan terhadap pelajaran yang ada dalam hadis. Misalnya Rasulullah tidak membenarkan seseorang tuh nyemer rambut gitu. Nah, tidak dibenarkan. Nah, tapi dia dikatakan haram juga, tapi tidak dibenarkan kalau warnanya hitam. Nah, jika itu putih, kuning, merah, hijau boleh. Nah, padahal esensi nyemer itu adalah mencat. Kalau tidak boleh hitam ya tidak boleh yang lain lah gitu. Nah, bukan masalah warna-warni. Nah, begitu esensinya seperti itu. Kemudian cukur kumis, panjangkan janggut. Nanti janggut itu tempat bidadari bergantung, tempat istri kita bergantung. Ya nanggung lah, kita tidak bisa jalan. Nah, begitu. Kemudian lagi kalau kita lihat lagi masalah poligami, keberadaan Rasulullah berpoligami dijadikan dasar pokok untuk kita juga berpoligami. Nah gitu. Padahal Rasulullah itu kan berpoligami kan dasarnya adalah karena beliau pendakwah satu-satunya pada waktu itu. Beliau butuh dukungan orang-orang hebat di Mesir di Mekah waktu itu. Makanya dia menikahi anak Umar bin Khattab, anak Abu Bakar. Nah, itu bahkan anak Abu Sufyan beliau nikahi. Nah, anak beliau dinikahkan dengan Utsman, orang kaya di situ. Ali, bahkan salah seorang anak kafir Quraisy itu beliau angkat jadi menantu, yaitu anak beliau Zainab itu. Sehingga seorang kafir Quraisy dalam perang Badar tertangkap. Untuk penebus beliau itu ya gelangnya Zainab, pemberian daripada ibunda Khadijah. Di situ Rasulullah menangis. Jadi semua yang beliau lakukan waktu itu adalah untuk memperkuat dakwah, bukan memperkuat hawa nafsu, tidak. Buktinya beliau tidak punya anak kecuali yang ada pada Siti Khadijah. Nah, gitu. Nah, kemudian benar ada di dalam surah An-Nisa ayat 3 itu, boleh kamu menikahi 2, 3 perempuan, 4. Tapi jika tidak adil cukup 1 saja. Ada jelas tuh bahasa seperti itu. Nah, tapi di ayat 129 surah An-Nisa itu mengatakan kamu tidak akan mungkin bisa adil terhadap perempuan-perempuanmu walaupun kamu pengen betul adil. Oleh karena itu jangan kamu cenderung kepada seleramu, keinginanmu, menelantarkan yang lain. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf, Maha Pengampun atas semua kesalahan dan kekeliruan. Ini artinya apa? Allah sangat menjaga rasa diri perempuan. Nah, itu. Karena rasa kita dengan rasa perempuan itu sama. Enak di kita, enak di perempuan. Senang di kita, senang di perempuan. Rasanya sama, karena roh itu sama. Yang membedakan kita dengan perempuan itu casing saja, tapi isinya sama, ruh, nur, cahaya daripada Muhammad. Nah, makanya dikatakan di ayat 129 An-Nisa itu kita tidak akan mungkin bisa adil. Artinya ya sudahlah. Begitu. Lalu bagaimana ini? Nanti kan perempuan akan lebih banyak lahirnya ketimbang laki-laki di akhir zaman. Betul. Akan banyak. Karena di akhir zaman itu yang banyak menjadi ahli neraka itu kata Rasulullah perempuan. Yang bunuh diri banyak perempuan, yang menjadi perempuan nakal banyak perempuan.
yang berakhlak tidak baik, banyak perempuan. Siapa yang mau memilih mereka itu? Wajar dibanyakkan gitu. Nah, tapi intinya adalah hadis-hadis yang mengatakan barang siapa yang rela di madu maka Allah akan memberikan surga kepadanya. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Ya, barang siapa yang rela di madu oleh suaminya, maka Allah akan memberikan surga kepada. Ini perlu dipertanyakan. Ini berlawanan dengan ayat 129 An-Nisa tadi. Kamu tidak akan mungkin bisa adil. Ya, tapi ayat ini dimulai dari yang ayat 3 tadi. Boleh kamu nikahi 2, 3, 4 perempuan. Tapi jika tidak adil cukup 1 kata Allah. Cukup 1. Di 129 dijelaskan, kamu tidak akan mungkin bisa adil. Artinya 1 saja loh. Nah gitu. Nah, tiba-tiba muncul bahasa barang siapa yang rela di madu nanti akan diberikan surga. Seakan-akan ada sebuah usaha pembodohan untuk perempuan bagi seorang laki-laki. Kenapa? Ini adalah ada kekaisaran. Ada raja-raja pada masa para Khalifah Muawiyah, para Khalifah Abbasiyah. Di waktu itu hidup mereka mewah, termasuk banyak perempuan. Kira-kira begitu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tugas saya. Di sini saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Apa yang saya uraikan itu adalah sesuatu yang saya pikirkan, yang saya telaah daripada pelajaran-pelajaran yang sudah saya dapat di kampus kita, di buku-buku dan di tempat-tempat lain. Kepada saudara-saudaraku sama-sama mahasiswa, silakan mohon contek, silakan. Kira-kira ceritanya seperti inilah. Oke, terima kasih. Saya tutup saja, saya akhiri saja tugas saya ini dengan mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.